Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Asyraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husni mara'aina, qatu ya wajah sururi. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahu suduri. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Menjemur tilam di waktu zuhur, yang jawab salam insya Allah panjang umur. Amin. Oh, kan main, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu bapak-bapak suaranya. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur tidak pernah henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segalanya bagi kehidupan kita semua, beserta sholawat dan salam juga tidak pernah henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Ibu-ibu, sekarang kita lagi berada di acara apa ibu-ibu? Dakwah keliling. Dakwah keliling TVRI penuh berkah, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi juga hadir beberapa majelis taklim yang lainnya. Selain dari desa Sukadharma, ada desa Tanjung Ali dan dari desa Ula Tembaga juga hadir ya ibu-ibu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini adalah merupakan majelis ilmu bagi kita semua dan hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari nantinya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan ibu-ibu jamaah semuanya, di awal kebersamaan kita pada acara dakwah keliling TVRI kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang ilahi
pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita menyimaknya dengan hati yang begitu tenang. Kepada yang terhormat Al-Ustazah Yatimlah Ismail akan segera membacakan surah Al-Isra ayat 1 hingga 7. Kepada Ustazah kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Qoriah kita ya, Ibu Yatimah Ismail yang telah membacakan begitu indahnya ayat demi ayat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pada kesempatan dakwah keliling kita kali ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu semuanya yang sudah hadir, tentu kita tidak sabar ya untuk mendengarkan tausiah kita pada siang hari ini. Kira-kira apa yang akan kita petik nanti dari tausiah kita? Kita langsung saja panggilkan Al-Ustadz Samsudin Mahmud, Mas'ud. Nah, bukan Mahmud, tapi hafal geles. Silakan Bapak Ustadz bersama saya berdiri terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, segernian suaranya ya. Iya. Alhamdulillah sehat zahiran wa batinan insyaallah. Itu yang paling penting ibu-ibu ya. Itu ya. Baik pemirsa dakwah keliling dimanapun Anda berada, kita ini berada di Desa Sukadarma dan beliau adalah Ustadz yang berada di Desa Sukadarma ini. Ya, baik pemirsa, memang sholat itu adalah hari yang fardu bagi kita, sangat perlu kita ketahui. Sehingga dalam pelaksanaan sholat kita yakin bahwa sholat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Alamin. Jadi ibu-ibu mau dengar ceramahnya nih? Bapak-bapak juga ya. Baik, tafadhal Ustadz dengan ceramah tentang fadilah salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nazzala al-furqan hatta yashula alaina tafriqal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah pengajian, karena ibu-ibu inilah yang membuat syariat atau syiar Islam di Desa Sukadarma ini menggema. Karena sudah kita ketahui bersama jamaah dirahmati Allah bahwa ibu-ibu inilah majelis yang paling bertahan dimanapun saja ataupun di desa manapun saja. Alhamdulillah majelis ta'lim ini di Desa Sukadarma ini berdiri bahkan melebihi dari 35 tahun. Masya Allah, ada ya. Begitu juga majelis di desa Tanjung Ali yang pakaian apa itu hijau, ya. Pakaian hijau yang bersempatan hadir. Alhamdulillah kita juga sering ke tempat majelis taklim tersebut. Kemudian majelis taklim dari Desa Ulak Tembaga.
Dan ini jemaah yang dirahmati Allah merupakan paku-paku, katakanlah sebagai syiar Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau majelis taklim bapak-bapak biasanya katakanlah tidak bertahan. Tapi ibu-ibu ini alhamdulillah masya Allah, terkadang pengasuhnya yang enggak kuat, tapi ibu-ibunya tetap kuat. Walhasil dengan semangat ibu-ibu ini akhirnya pengasuhnya juga insya Allah bisa bertahan. Kemudian kita juga ucapkan jemaah dirahmati Allah, terima kasih kepada TVRI Sumsel yang bersedia meliput katakanlah pengajian kita ini. Kebenaran katakanlah TVRI Sumsel mempunyai program dakwah keliling, insya Allah penuh berkah. Kita sama-sama doakan semoga TVRI Sumsel katakanlah sukses sampai seterusnya. Bahkan menjadi rating tertinggi di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tema kita hari ini insya Allah sebagaimana dikatakan Ibu MC tadi, yaitu fadilah salat. Ibu-ibu siap? Ibu-ibu alhamdulillah siap terus, tak pernah tak siap. Siap ibu-ibu? Siap hidup miskin? Enggak siap. Siap menjadi ibu yang kaya? Siap menjadi yang solehah? Siap, tapi faktanya belum perlu dipertanyakan. Siap menjadi ibu-ibu yang solehah, tapi faktanya perlu dipertanyakan. Nanti kita koreksi insya Allah. Kita ini jemaah dirahmati Allah semuanya siap. Menjadi orang kaya siap, menjadi orang miskin siap, ngasuh anak siap, semuanya siap. Nah siap yang satu ini siap enggak? Siap mati enggak? Siap. Yang namanya kematian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siap enggak siap? Harus siap. Nah, karena kematian itu sesuatu yang paling pasti di dunia ini. Kita belum tentu kaya, kita belum tentu sehat, ada ya? Semuanya belum tentu dan belum tentu. Tapi yang merupakan kepastian adalah kematian. Kematian itu pasti datangnya. Siap enggak siap, kita harus siap jamaah dirahmati Allah. Jadi jamaah dirahmati Allah, pernah sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Kata Rasul SAW, engkau bertanya kapan hari kiamat? Ma'adatta laha. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Tahu kiamat ibu-ibu? Arti kiamat itu selesai. Kiamat kubra. Itu insya Allah masih lama. Umur kita ini masih kurang panjang. Itu kiamat kubra. Artinya hancurnya dunia ini. Zalzalahnya, goncangnya dunia ini. Seperti di dalam ayat zalzalah. Namun jamaah dirahmati Allah, yang kita khawatir ini adalah kiamat sukhra. Kematian kita pribadi ini jamaah dirahmati Allah, itu dikhawatirkan. Kata Zainuddin MZ, kematian merupakan misterius. Sesuatu yang tidak bisa dipraduga atau diprasangka. Jauh dari prediksi jamaah dirahmati Allah. Terkadang hari ini kita berbicara sehat dalam keadaan mengadakan acara, besok malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ya, kita tidak tahu jamaah rahmati Allah. Jadi dalam kematian ini jamaah rahmati Allah, ketika kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata saat, kapan saat? Kata Rasulullah, ma'adatulaha. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kata beliau, ma'adatulaha illa ahabbullah wa rasuluh.
Jadi aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat min kasirin sholatin wala saumin, tidak banyak sholat, tidak banyak puasa. Maksudnya sholat sunnah ibu-ibu, bukan sholat wajib. Nanti ibu-ibu jamaah salah paham, aku ma'adatul min kasirin sholat dari banyaknya sholat, jadi sholat kayak misalnya maghrib baik. Bukan. Maksud min kasirin sholatin, aku tidak mempersiapkan banyak sholat dari sholat-sholat sunnah. Wala saumin, dan aku juga tidak mempersiapkan puasa sunnah. Jadi ya Rasulullah, aku yang pokok-pokoknya saja, salat wajib ku penuhi 5 waktu, salat bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan ku penuhi. Itu kata sahabat. Tapi kata Rasulullah, kata sahabat, tapi ahabbullah wa rasuluh. Yang kupersiapkan hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian umatmu mengaku tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti syariatku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai keutamaan yang tinggi. Baik, ibu-ibu semuanya, kita rehat dulu sebentar. Kita lanjutkan kembali dakwah keliling kita dengan kajian fadilah sholat. Tadi baru di awalnya saja ibu-ibu ya, mengenai fadilah atau keutamaan sholat atau pentingnya sholat bagi kehidupan kita. Ustadz belum masuk ke dalam kandungan isinya. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak, kita ikuti yang akan lewat berikut ini. Kembali lagi kita di dalam acara dakwah keliling TVRI. Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Majelis Ta'lim semuanya yang udah hadir. Kita lanjutkan kembali mengenai tema kita. Baik Ustadz, sholat itu ternyata memang sangat penting dalam kehidupan kita ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi mungkin Ustadz harus menjelaskan ini secara detail seperti apa sesungguhnya makna atau fadilah sholat itu bagi kehidupan kita Pak Ustadz. Tafadhal Ustadz. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kita lanjut. Tadi sebagai muqaddimah, hadirin yang berbahagia, hidup ini 2 pilihan. Korban nafsu atau mengorbankan hawa nafsu. Korban nafsu maka kita selesai kehidupannya. Berarti kita menghambakan kepada syaitan, iblis laknatullah. Tapi kalau kita mengorbankan nafsu, insya Allah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis kursi diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu rabbukum fi hadisi kursi, tafarrah li'ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaka syughlan wa amla yadaka rizqan wa la taba'ad anni amla qalbaka faqran wa amla yadaka syughlan. Rawahu Tabarani wal Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yaqulu rabbukum fi hadisil qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu jamaah dirahmati Allah, tingkatannya Al-Quran, hadis qudsi, hadis sahih, hadis hasan dan seterusnya. Hadis qudsi ini jamaah dirahmati Allah, lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman di dalam hadis kursi, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarrakh li'ibadati, sibuklah kalian li'ibadati, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amla qalbaka ghinan, maka hatimu akan dipenuhi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amla yadaka rizqan, dan tanganmu akan dipenuhi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya bena Adam, wahai anak Adam, la taba'an anni, jangan menjauh dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, amla qalbaka fakran, maka hatimu akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kefakiran. Wa amla yadaka syughlan, dan tanganmu akan dipenuhi oleh Allah kesibukan. Hadirin jamaah dirahmati Allah, ini adalah hadis kursi. Allah berkata, wahai hambaku, sibuklah kalian ibadah kepadaku. Sibuk atau semangatlah kalian ibadah kepadaku, maka hatimu akan kupenuhi dengan kekayaan. Hadirin jamaah dirahmati Allah, banyak orang yang kaya, terkadang mereka masih merasa miskin. Katakanlah orang kaya jamaah dirahmati Allah, dia sibuk siang malam mengais rezeki tanpa mengabaikan atau memperdulikan ibadah. Sampai-sampai sholat tidak sempat, puasa tidak sempat, sedekah tidak sempat. Gara-gara jemaah dirahmati Allah untuk mengumpulkan rezeki tadi. Sibuk selalu, katakanlah, tidak sempat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kaya jemaah dirahmati Allah, kaya hati, ada ya, kaya ilmu. Artinya ada kepuasan di dalam jiwa kita ini, ada ketenangan apabila kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak ibadah, maka jamaah dirahmati Allah, kekosongan dalam jiwa ini akan dihadirkan Allah, sementara tangan kita akan sibuk dan sibuk. Ada seseorang jamaah dirahmati Allah, pada Jumat ini tidak melaksanakan sholat. Temannya ngajak sholat, aku sibuk. Kemudian Jumat depan lagi lebih sibuk lagi jamaah dirahmati Allah. Jumat depan lagi sibuk lagi. Akhirnya maut menjemputnya. Na'udzubillah. Nah di sini jamaah dirahmati Allah, salat ada ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah salat ini merupakan pokok. Di dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Bahkan di dalam hadis lain, as-salatu liwa'ul iman. Salat itu adalah benderanya iman. Jadi jamaah rahmati Allah, apabila ada di antara kita tidak melaksanakan salat, maka imannya dipertanyakan. Suatu contoh jamaah rahmati Allah, kesebelasan bola suatu negara, apabila benderanya berkibar, berarti jamaah rahmati Allah, negaranya itu adalah merdeka. Apabila tidak berkibar, maka jamaah rahmati Allah, negara itu tidak merdeka. Berarti jemaah rahmati Allah, apabila di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita tidak terlaksana sholat, tidak mampu melaksanakan sholat, berarti iman kita terjajah. Terjajah oleh apa jemaah rahmati Allah? Dijajah oleh syaitan, dijajah oleh kesibukan. Kesibukan keluarga, kesibukan anak, kesibukan katakanlah segala berbagai profesi kita. Nah berarti iman kita itu terjajah. Jemaah rahmati Allah, jangan sampai iman kita terjajah. Kalau iman kita terjajah jamaah rahmati Allah, na'udzubillah, bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, berarti dia mendirikan agama. Hadirin jamaah rahmati Allah, salat itu sendiri mempunyai keutamaan-keutamaan. Di antaranya di dalam kitab Nasaihul Ibad, ulama mengatakan keutamaan-keutamaan salat itu banyak jamaah rahmati Allah. Di antaranya pertama adalah zainul wajhi. Salat itu zainul wajhi, membuat muka kita ini berseri-seri. Saya pernah jamaah rahmati Allah membaca sebuah artikel. Aku maaf jamaah rahmati Allah, mulut ini kadang-kadang kumul, ada ya? Yalah tua, giginya mungkin sudah tak giginya ompong, ada ya? Kelihatannya ini tidak ompong, tapi sebenarnya ompong. Jadi kita berbicara itu banyaklah katakanlah belepotan. Jadi jamaah rahmati Allah, di antara fadilah salat yang pertama adalah zainul wajhi.
artinya membuat muka kita ini berseri-seri. Pernah jemaah rahmati Allah seorang dokter perempuan ditanya. Dia ditanya jemaah rahmati Allah, apa tip membuat dokter awet muda? Dokter itu jemaah rahmati Allah umurnya 50 tahunan. Tapi kelihatannya masih 35. Kita ini malahan terbalik. Umur 35 kelihatan 50. Kenapa jemaah rahmati Allah? Muka kita ini jarang disiram oleh wudu. Muka kita ini jarang disiram oleh wudu. Sedangkan wudu itu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjata bagi orang mukmin. Coba bayangkan jemaah rahmati Allah. Bunga yang sering kita siram maka bunga itu akan segar. Begitu juga muka kita ini jemaah rahmati Allah. Insya Allah akan segar. Jadi dokter itu umur 50 tahun kayak seorang ibu umur 35 tahun. Bahkan jemaah rahmati Allah lebih dahsyat lagi. Qatrah, tetesan wudu ini. Tetesan wudu bekas kita wudu itu jemaah rahmati Allah di dalam kitab Tangkihul Qaul, per tetes itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala malaikat. Kita wudu, lantas ada jatuhan dari wudu kita itu jemaah rahmati Allah. Nah, qatrah tetesan wudu itu dijadikan Allah malaikat. Coba bayangkan jemaah rahmati Allah, sekali kita wudu berapa tetes, coba bayangkan. Kemungkinan paling dikit 20 tetes. Setiap tetes dijadikan Allah malaikat. Malaikat itu ditugaskan Allah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, beristighfar untuk orang yang mempunyai wudu itu sampai hari kiamat. Coba bayangkan jemaah rahmati Allah, dalam sehari semalam kita wudu minimal 5 kali. 5 kali 20 berapa? Berapa? 100. Ini matematikanya kuasa nilainya banyak kecil kali. Jawabnya cuma siko. Jadi 20 kali 5 100. Nyawabnya pun ragu-ragu itu. Benar apa salah? Nah, coba bayangkan jemaah rahmati Allah, dalam sehari 100 malaikat, sebulan 300 malaikat. Berapa? 300 malaikat. Setahun. Nah, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, beristighfar memintakan ampun untuk orang yang punya wudu tadi sampai hari kiamat. Coba bayangkan, itu baru manfaat wudu, belum salatnya jemaah rahmati Allah. Asbab salat pasti kita wudu. Kemudian lagi jemaah rahmati Allah, fadilah salat adalah nurul qalbi. Hati kita ini akan bersinar jemaah rahmati Allah asbab salat. Dikatakan dalam hadis, setiap kita berbuat maksiat, satu nuktah hitam di dalam jiwa kita ini. Berbuat maksiat lagi, nuktah hitam. Nah, jangan sampai hati kita ini gelap jemaah rahmati Allah. Nah, laksanakan salat, insya Allah hati kita bersinar, nurul wajhi. Kemudian lagi jemaah rahmati Allah, fadilah yang selanjutnya adalah fadilah salat unsun fil qabri, yaitu teman di dalam kuburan atau ketentraman di dalam kuburan. Insya Allah jemaah rahmati Allah, kita teruskan lagi fadilah salat, masih banyak fadilah salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi Ustadz, fadilahnya itu ada beberapa yang sudah disebutkan, dan itu adalah yang paling penting yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai hamba Allah ya Ustadz ya. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz, kita ikuti dulu yang akan lewat berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, kembali lagi kita bersama dakwah keliling TVRI, Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, baru sedikit tadi Pak Ustadz menjelaskan akan fadilah salat ini Pak Ustadz. Mungkin ada yang baru dengar bahwa tetesan air wudhu itu akan terus dijadikan malaikat. Pernah kebayang nggak ibu-ibu?
Enggak ya, enggak kebayang ya. Tapi kalau sudah pernah ngaji, insya Allah pernah mendengarkannya Pak Ustadz ya. Jadi itulah hikmahnya kita kembali mengaji dan teruslah mengaji bersama dakwah keliling TVRI, itu ilmunya beda-beda Pak Ustadz. Karena penceramahnya juga berbeda-beda. Hari ini kita masih bicara mengenai fadilah sholat, pentingnya bagaimana sholat itu diterima oleh Allah. Bagaimana bagi orang-orang yang melalaikan sholat tapi dia melalaikan itu Pak Ustadz. Artinya udah waktu masuk sholat tapi tunggu nanti sampai kira-kira para asar baru sholat zuhur. Ada enggak di sini Bu? Ada Pak Ustadz. Masya Allah, Rahmanir-Rahim. Jujur banget. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan tausiah Pak Ustadz Mas'ud kita tentang fadilah sholat ini. Tafadhol Pak Ustadz. Jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan fadilah sholat. Fadilah sholat diantaranya adalah unsun fil gobri, merupakan ketenangan atau teman di dalam kuburan. Di dalam hadis lain dikatakan bahwa sholat ini burhanun fil qabri, bisa menerangi kuburan. Coba bayangkan jamaah rahmati Allah, kuburan yang sekecil itu semeter kali 2 meter, tempatnya sempit, baitul gharbah, tempat yang asing. Di situ tidak ada teman jamaah rahmati Allah, tidak ada penolong, maka tidak ada lain penolong adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahmati Allah, dikatakan di dalam ma'anal hadis, man dakhalal gabrah bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk kuburan bila zadin, dengan tanpa sangu yang cukup, maka faka'annama rakibal bahra bila safinatin, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu atau tanpa kapal. Coba bayangkan jamaah rahmati Allah, laut yang sekecil ini, katakanlah dari Sukadarma ke Tanjung Ali kita berenang, seumuran ibu-ibu atau seumuran kita yang sudah tua umur 50 ini, maka insya Allah kupastikan kerem di tengah. Karena tidak ada persiapan. Apalagi mengarungi perjalanan yang sangat jauh, kata Rasulullah, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaiki perahumu, sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Jadi perjalanan dari dunia ini ke akhirat masih jauh jamaah rahmati Allah. Jadi butuh sangu yang sebanyak-banyaknya. Wabil khusus salat 5 waktu ini kita jaga jamaah rahmati Allah. Ini adalah liwaul iman, benderanya iman. Kemudian lagi jamaah rahmati Allah, fadilah salat manzilatur rahmah. Ini adalah tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada salat ini. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku meliputi segalanya. Jadi hidup ini jamaah rahmati Allah jangan dibayangkan kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan selesai. Tapi apabila hidup ini dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketentraman akan kita gapai. Kemudian lagi jamaah rahmati Allah, fadilah salat adalah miftahus sama. Salat ini adalah kuncinya langit, ada ya. Coba bayangkan jemaah rahmati Allah, kalau langit terkunci, maka insya Allah kita tidak bisa bercocok tanam. Malaikat tidak turunkan hujan. Malaikat Mikail tidak menurunkan hujan. Malaikat tidak beristighfar untuk kita semua. Langit dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dalam hadis, laula syuyukhun rukka wal bahaim rutta wassabiyu rudda ma anzala alaikumul matar. Andai kata dikatakan dalam hadis jamaah rahmati Allah, laula syuyukhun rukka, andai kata tidak ada orang-orang yang sudah tua rukka sujud, rukuk dan sujud. Itu dikatakan orang tua rukuk dan sujud. Bukan orang muda jamaah rahmati Allah. Jadi orang tua yang ibadah Allah senang. Tapi yang muda ibadah Allah lebih senang jamaah rahmati Allah. Wal bahaimur rutta, dan
Katakanlah binatang ternak berkeliaran mencari makanan, wassabi yurda, dan anak kecil nyusui, maka ma'anzala alaikumul matar, maka hujan tak akan pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita ibadah, berkat kita salat, alhamdulillah hujan tetap diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi jamaah dirahmati Allah, fadilah salat selanjutnya saqlul mizan, artinya memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan amal. Di dalam surat Al-Qari'ah itu dikatakan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Nah, di situ dikatakan dalam surat Al-Waqi'ah wa amma man sakulat mawazinu, barang siapa berat timbangan amalnya, amal baik. Nah, salat ini jemaah dirahmati Allah memperberat timbangan amal kita. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia fi 'aisyatin, di situ dimaknakan Aisyah adalah jannah, surganya Allah. Radiyah pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan amal baiknya, dalam arti kata salatnya bolong-bolong, salatnya bagaikan makan ketan, kalau kepengen salat tak kepengen tak salat, itu salat makan ketan. Nah, salat makan ketan ini siap-siap neraka wail. Itu dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apal kali ibu-ibu ini. Fawailun neraka wail. Fawailun lil musallina, bagi orang yang salat. Alladzina hum, yang mana mereka itu an salatihim, dari salat mereka, sahuna lupa. Jadi lupa dari salat. Bukan berarti tidak khusyuk, lupa dari salat tapi dia lupa dari salatnya. Dalam artian jemaah rahmati Allah, itu kadang salat, kadang tidak. Itu artinya. Kadang-kadang banyak salah arti, banyak salah tafsir. Akhirnya mereka tidak salat. Apa gunanya salat? Merasuk neraka wail. Bukan itu artinya. Di situ kata-kata an itu di luar. Andai kata di situ makai kata pi, maka kita ini celaka semua. Misal suatu contoh, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Sudah neraka semua ibu-ibu kita ini, bapak-bapak. Tapi di situ tidak an salatihim sahun, dari salat mereka lupa. Artinya kadang salat, kadang Nah, itu neraka wel ibu-ibu. Hadiah dari Allah Subhanahu. Lainan kalau enggak salat nian, tinggal salat nian apa? Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, masalakakum fi saqar, kenapa masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, kami di dunia dulu belum pernah semayang. Dak kalau nian nerakanya neraka wa kunna nakhudu ma'al khaidin, gawe kami begesatulah. Gawe kami begesatu, salatnya Nah, itu neraka sakor. Bukan kita, ini kita menyampaikan adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ustaz, jauh-jauhkan Ustaz dari neraka sakor tadi Ustaz. Iya. Dak galak kita ya Bu ya. Masya Allah Pak Ustadz, luar biasa. Ustadz, luar biasa kajian kita nak rehat dulu Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz boleh lagi untuk menikmati snack yang udah disiapkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita break dulu sejenak, kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah.
Ini Pak Ustadz rame yang nonton dakwah keliling kita ini. Insya Allah jadi Semangat. semangat luar biasa. Tapi yang namanya terus menggali ilmu, menambah ilmu itu kan memang bagus ya Ustadz ya. Iya. Ya memperbaiki. Wajib. Dan itu wajib. Iya, wajib. Wajib. Iya. Baik. Kalau begitu masih kita dengarkan kembali lagi Ustadz untuk tambahan ilmunya bagi kita semua dan nanti boleh langsung untuk kesimpulan Pak Ustadz. Tafadhol Pak Ustadz. Hadirin jamaah rahmati Allah, kita teruskan fadilah salat. Fadilah selanjutnya, fadilah salat adalah dikatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa salat ini adalah samanul jannah. Harganya surga. Jadi surga itu jamaah rahmati Allah tidak bisa dibeli dengan uang, dengan jabatan dan lain sebagainya. Surga itu dibeli dengan ibadah kepada Allah, di antaranya salat. Karena salat awwalu ma yus'alul 'abdu an salatih wa an ba'lih. Yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang baik laki perempuan yaitu tentang salat dan keluarganya. Seorang istri ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kepatuhannya kepada suami, bagaimana dia mendidik anak. Seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ibadahnya, salatnya, bagaimana tanggung jawabnya kepada istri dan anak. Itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini adalah samanul jannah, adalah bayaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti dan bukti jamaah rahmati Allah, apabila kita tidak salat maka neraka menjadi tempat kita. Na'udzubillah. Kemudian lagi fadilah salat selanjutnya adalah hijabum minan nar, yaitu merupakan benteng dari api neraka jamaah rahmati Allah. Hadirin jamaah rahmati Allah, bahkan di dalam hadis yang agak keras ada ya, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang hamba dengan orang yang kufur adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Jadi salat ini jamaah rahmati Allah dianjurkan adalah khusyuk. Di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Benar-benar sukses orang mukmin alladzina hum, yang mana mereka itu fi salatihim khashi'un, mereka di dalam salatnya khusyuk. Artinya jamaah rahmati Allah, salat ini jangan gerasa gerusu. Itu bahasa apa itu gerasa gerusu itu bahasa kerajaan. Artinya gerasa gerusu itu tidak ada tumak ninanya. Jadi jemaah rahmati Allah, salat ini perlu tumak nina. Arti tumak nina itu kita salat jangan seperti karet. Di saat kita ruku harus mantap. Setelah mantap baru sami Allah liman hamidah. Setelah katakanlah sami Allah liman hamidah mantap, baru sujud Allahu Akbar. Mantap sujud, baru duduk antara dua sujud mantap. Mantap duduk antara dua sujud, sujud lagi. Jangan sampai seperti salat suatu contoh begini, misal orang sami Allahu Akbar, ada ya. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, ini dah khusyuk. Sudah begini langsung tancap sujud, maka salat seperti itu tidak sah jemaah rahmati Allah, tidak ada khusyuknya. Arti khusyuk sukunal wajhi. Jadi jemaah rahmati Allah, kita berusaha. Karena salat ini adalah sangat penting dan penting. Salat ini adalah katakanlah identik katakanlah kemusliman. Maka jamaah rahmati Allah, ini kita sudah tekan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menghambakan diri kepada yang lain-lainnya. Ada ya. Bahkan di dalam hadis, man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Barang siapa cinta kepada sesuatu maka dia siap-siap menjadi hambanya. Apabila kita cinta kepada Allah jamaah rahmati Allah, kita berusaha untuk ibadah semaksimal mungkin. Insya Allah dengan solat ini kehidupan kita akan dibenahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada kita solat jamaah rahmati Allah. Apabila kita melaksanakan agama ini dengan sempurna, insya Allah kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita minta kepada Allah, semoga hati kita diberi ketenangan, diberi kekuatan, sehingga kita selalu melaksanakan solat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mati dalam keadaan salat atau dalam keadaan sujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin Ustadz. Syukran jazilan Ustadz untuk ilmunya plus sudah dengan kesimpulannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semua jemaah dakwah keliling dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Samsudin Mas'ud yang telah mencurahkan perhatiannya untuk tema-tema yang bernuansakan agama, dan ini sangat penting bagi kita semua, terutama bicara mengenai sholat tadi ya Pak Ustadz ya. Insya Allah berguna bagi kita semua. Ibu-ibu, demikian nanti akhir kebersamaan kita bersama dakwah keliling TVRI. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan kita masih diberi kesempatan umur panjang untuk bisa kembali bertemu lagi bersama TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة بالدين وعافية الجسد وديانة بالعلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wasalim wa barik alim. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu Atqal Atqiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamun alaik min Rabbis sama. Salamun alaik naiman bilan kida. Assalamun alaik min Rabbis sama. Salamun alaik naiman bilan kida. Assalamun alaik. Assalamun alaik. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik Atqal Azkiya. Assalamun alaik Zainal Anbiya. Assalamun alaik
Assalamun alaik, assalamun alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik